Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah sensor, eh, namanya sensor Hall Effect tipe 3144. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar ya. Nah, sensor yang saya maksud ini ya teman-teman, yang kecil ini. Nah, ini sensornya teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan benar-benar, ini ada tulisan 3144 ya teman-teman ya. Itu tipe sensornya. Nah, sensor apa sih ini? Ini adalah sensor semacam uh, kerjanya ya seperti sensor biasanya ya, cuman triggernya atau yang mengaktifkan sensor ini adalah medan magnet. Jadi permukaan dari sensor ini bisa mendeteksi medan magnet ya, dan saat ada medan magnet yang di sekitarnya terdeteksi oleh sensor ini, maka dia akan mengirimkan nilai ke dalam Arduino. Oke, nah kita bisa memanfaatkan nilai itu sebagai inputan yang bisa kita anggap sebagai misalnya button, kayak nilai dari sama halnya dengan kita menekan push button gitu ya, saklar lah istilahnya ya teman-teman ya. Nah, dalam video hari ini saya akan mencoba membuat sebuah alat yang bisa menghitung RPM atau rotation per menitnya. Oke, saya akan pakai sebuah alat bantu, yaitu sebuah fidget spinner ya teman-teman. Nih, jadi fidget spinner ini sudah saya modifikasi sedemikian rupa ya. Ini saya tempelkan sebuah magnet kecil. Oke. Nah, guna dari fidget spinner ini nanti, jadi saya akan memutar fidget spinner ini dan sensor Hall Effect ini akan membaca jumlah putaran yang dilakukan oleh fidget spinner ini melalui magnet yang triggernya melalui magnet yang saya tempelkan di fidget spinner. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, saya di sini kan sudah merangkai ya teman-teman. Ini rangkai sudah jadi. Cuman nanti saya akan coba tunjukkan ke teman-teman skemanya ya. Nah, di sini nanti kita akan pakai LED. Oke, ini LED warna biru di gambarnya, tapi ini saya pakai warna hijau nanti. Kemudian ada buzzer dan ada sensor Hall Effect-nya. Sensor Hall Effect-nya nanti di antara kaki 1 dan kaki 3 itu akan dihubungkan dengan resistor 10 kilo ohm ya teman-teman, gitu. Nah, kaki 1 dia dicolokkan ke 5 volt, kaki 3 masuknya kaki 2 masuknya ke ground, kemudian kaki 3-nya masuknya ke salah satu pin di Arduino. Kemudian buzzernya kita colokkan di digital 4, LED-nya di digital 9. Kemudian saya juga menggunakan sebuah display di sini untuk menunjukkan nilai RPM-nya nanti. Oke, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mencoba menunjukkan nilai RPM, mungkin kita coba dulu ya, testing dulu, kita bisa menghitung nggak banyaknya putaran yang terjadi saat kita memutar fidget spinnernya nanti ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan convert putaran itu ke dalam mungkin RPS kali ya teman-teman ya. Banyaknya rotasi atau putaran dalam 1 detik per detik ya. Soalnya fidget spinner saya kan tidak mungkin berputar dalam 1 detik, dalam 1 menit melebihi 60 putaran ya teman-teman ya. Itu kan banyak sekali. Oke, jadi mungkin saya akan menggunakan RPS saja satuannya. Rotasi dalam setiap detiknya. Kita langsung ya di codingnya. Pertama-tama kita munculkan dulu, kita panggil dulu library wire.h ya teman-teman ya. Jadi include wire w-nya besar .h. Jadi ini untuk komunikasi I2C-nya nanti ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk OLED-nya kita include ada fruit underscore gfx huruf besar semua .h. Oke, nanti saya sertakan juga ya teman-teman library-nya. Teman-teman bisa download nanti. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih jelasnya, saya tidak bahas OLED di sini. Saya hanya pakai OLED saja. Nanti yang khusus pembahasan tentang OLED sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya.
teman-teman silakan cek ya teman-teman. Oke. Kemudian kita include yang kedua, ada fruit underscore SSD, tulis SSD huruf besar semua, kemudian 1306.h. Oke. Lebarnya 128 ya. Kemudian tinggi 64. Reset pin 4 ya. Oke. Nah, setelah itu kita juga definisikan objek untuk tampilannya ya. Oke, ada fruit underscore SSD 1306. Kita kasih nama OLED aja ya teman-teman ya. Kita kasih OLED aja dan parameternya adalah ukuran yang sudah kita buat tadi. Kalau teman-teman bingung, silakan cek ulang lagi ya teman-teman ya video yang saya sudah bahas di beberapa video yang pembahasan saya tentang apa OLED ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan memakai LED juga ya tadi ya, berarti integer LED kita colokkan di kaki nomor 9 tadi. Kemudian teman-teman bisa langsung koma aja. Ada lagi nggak variabel yang pakai integer? Ya kan, daripada kita tulis panjang seperti ini, integer lagi ya kan. Bisa buzzer sama dengan tadi colokannya kaki 4. Nah, ini kan selain dengan menulis seperti ini, teman-teman juga bisa langsung di sampingnya ini karena sama-sama tipenya integer kan. Nah, langsung buzzer sama dengan 4, koma. Kita kasih nama HE aja ya, Hall Effect. Saya colokkan di pin 2. Oke. Kemudian saya perlu juga satu variabel integer juga. Saya kasih nama count aja. Nilai awalnya 0 untuk menampung nilai dari jumlah putaran ya atau jumlah rotasi dari fidget spinner yang mau kita ukur tadi ya. Ya, jadi setiap ada satu putaran nambahnya itu di variable count. Kita simpan di variable count. Oke. Nah, kemudian saya rasa kita perlu juga untuk LED-nya sebuah variabel boolean. Oke, nah untuk boolean boleh teman-teman tulis seperti ini lengkap atau bool saja nggak apa-apa. Oke, state kita kasih nama state aja untuk statusnya ya teman-teman ya. State-nya kita awal kasih false. Awalnya dia false itu berarti low gitu lah teman-teman ya. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi setup. Setelah definisi atau deklarasi variabel yang mau kita pakai sudah selesai, kita masuk ke setup. Gunanya untuk men-setup variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Oke. Pertama-tama, karena kita sudah pakai OLED, jadi saya rasa kita tidak perlu serial begin lagi. Kita langsung bikin OLED-nya saja. Kita kasih nama OLED ya tadi ya. Ngomong-ngomong, OLED ini nama yang kita kasih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh kasih nama selain OLED. Asalkan dimanapun teman-teman panggil, dia namanya harus sama. Oke. Nah, ini namanya objeknya ya teman-teman ya, yang kita atur di atas tadi. Oke. Begin, kita bikin ya ini. Begin, dan ada beberapa parameter di dalamnya, yaitu SSD 1306. Teman-teman ikutin aja dulu ini, atau tonton di video sebelum-sebelumnya yang sudah saya bahas ya teman-teman ya. PVCC, alamat I2C dari OLED yang kita pakai 0x 3C ya, 3C. Oke. Nah, ini teman-teman nggak perlu hafalkan ya yang ada di dalam parameter yang ada di dalam begin itu, OLED.begin itu nggak perlu dihafalkan. Ya, bisa copy dari yang sudah ada ya teman-teman ya. Oke. OLED dot yang kedua ya, kita clear. Kalau ada sesuatu yang tertulis di OLED-nya kita clear semua biar bersih ya teman-teman ya. Nah, tinggal panggil aja OLED.clearDisplay. Display, tampilan, oke. Jadi kita panggil function clearDisplay. Kemudian kita ada LED, berarti kita harus atur pin mode. Mode dari LED-nya, atau LED itu adalah output ya. Berarti output. Kemudian pin mode kita juga pakai buzzer. Buzzer ini teman-teman kalau tidak mau pakai ya nggak usah dipasang ya, nggak masalah. Karena inti kita bukan mau coba buzzer ini
Saya mau coba lebih banyak bahan saja ya teman-teman ya, biar lebih luas juga ini yang kita lakukan ya. Oke, buzzer juga kita atur sebagai output. Oke, kemudian kita juga punya sensor Hall effect-nya, HE. Nah, kita atur di sini sebagai input. Tapi bentuknya pull up ya teman-teman ya. Pull up itu berarti kalau dia ada masukan berarti nilai 0, kalau tidak ada masukan berarti nilainya 1. Kebalik dengan yang ini ya, yang biasa ya teman-teman ya. Oke, kita sudah setup semuanya ya. Kita lanjut ke void loop ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, di void loop kita akan menggunakan sebuah if di sini. If digital read. Jadi kita mau baca kondisi dari si Hall effect-nya ya. Sensor tadi ya, teman-teman ya. Kita pakai digital read. Buka kurung HE tadi namanya ya. Kalau dia sama dengan 0, maka apa yang mau kita lakukan kalau dia sama dengan 0? Kita akan menaikkan nilai dari count sekali. Oke. Jadi kita tulis count plus plus. Nah, itu artinya kita menaikkan nilai dari count sekali. Setelah kita naikkan satu kali nilai count-nya, kita atur state-nya yang tadinya false, kita buat menjadi kebalikannya ya teman-teman ya. Jadi kita kasih tanda seru aja state. Nah, ini artinya waktu itu juga ada pernah yang bertanya kepada saya teman-teman ya, apa bedanya state habis itu tanda seru sama dengan state. Oke, dengan state sama dengan tanda seru state, seperti yang saya tulis di atas. Oke. Bedanya kalau yang ini artinya state-nya sama dengan kebalikan dari state. Jadi state-nya kalau misalnya awalnya false, berarti sekarang state-nya diubah menjadi true karena kan ada tanda seru. Tanda seru itu kayak negasi kalau dalam matematika ya teman-teman ya, atau ingkaran gitu. Ingkaran untuk nilai kebenarannya. Kalau dia awalnya false, maka di sini dia jadi true. Oke. Dibalik nilainya. Nah, itu yang saya lakukan di atas ini ya. Nah, kalau yang ini biasanya dipakai dalam kondisi if ya teman-teman ya. Jika state-nya tidak sama dengan, bacanya ya, tidak sama dengan state gitu. Jadi kalau state-nya tidak sama dengan state, sesuatu tidak sama dengan sesuatu, maka lakukan apa gitu. Ya, jadi beda ya. Kalau yang bawah, saya simpulkan lagi, yang bawah membalik nilai dari state, yang true menjadi false, atau sebaliknya false menjadi true. Kalau yang di atas ini hanya untuk pembanding saja. Oke, untuk pembanding. Mau ngecek sama atau enggak. Kalau enggak sama, lakukan apa. Kalau sama, lakukan apa gitu. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti itu ya. Kemudian setelah kita atur state-nya, kita manfaatkan state ini untuk LED-nya ya teman-teman ya. Berarti digital. Kita pakai digital write LED. Nah, biasa kan kita tulis high atau low kan. Nah, di sini kita buat dia tergantung dengan nilai state tadi yang sudah kita atur di atas. Itu. Jadi saat ada magnet yang lewat, awalnya dia jadi true, lewat lagi sekali dia jadi false. Akibatnya apa? LED-nya nanti akan nyala, redup, nyala, nyala, mati gitu, berulang-ulang. Bergantian tergantung dari magnet yang lewat ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita juga perlu membuat sebuah bukan logika sih, sebuah baris atau statement yang untuk menghentikan kerja dari if-nya ini ya teman-teman ya, sementara ya. Biasanya kita pakai delay 300 gini ya. Nah, biasa seperti ini. Waktu magnet itu lewat di atas Hall effect, itu kan perlu waktu untuk dia meninggalkannya kan. Jadi lewat, mungkin akan bertahan di atasnya sensor itu mungkin sepersekian milisecond, itu kan tetap terhitung ya. Supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka kita buat penyetopnya atau pemberhentinya ya teman-teman ya. Jadi sekali dia statusnya udah terbaca, jadi dia nggak akan baca sebelum dia meninggalkan si Hall effect-nya, si magnetnya. Oke, jadi kita jangan pakai delay, nanti mengganggu perhitungan kita. Kita pakai while loop saja. While, oke, kita kasih kondisi. Kalau teman-teman bingung apa itu while, silakan cek video-video saya sebelumnya, sudah saya bahas. While digital read, siapa yang mau kita baca? Tentu sensor Hall effect-nya ya. Selama dia masih ada magnet di atasnya, maka nggak usah nambahkan count. Nanti kalau kita tidak buat ini, count-nya akan nambah dengan cepat gitu. Padahal dia magnetnya belum lewat dari satu putaran gitu. Oke.
Nanti mungkin di prakteknya saya akan bahas lebih dalam lagi ya teman-teman. Semoga bisa mengerti nanti di depannya. Saya berusaha membuat teman-teman mengerti, oke? Jangan bingung. Nah, kalau digital read dari sensor Hall effect-nya sama dengan 0, masih sama dengan 0 istilahnya, maka kita lakukan di sini tidak ada apa-apa. Jadi jangan lakukan apa-apa. Jadi buka kurung habis itu langsung tutup gitu. Habis buka kurung Kurowa langsung tutup. Artinya dia nunggu sampai kondisi si digital read HE-nya ini menjadi salah atau menjadi satu istilahnya. Gitu. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti di sini. Nah, di atasnya sebelum ini mungkin kita buat sebuah logika dulu ya teman-teman ya, bisa agar buzzer yang kita buat berguna. Mungkin if count lebih besar dari atau sama dengan 10, kita mau lakukan sesuatu di sini. Kalau nilai countnya sudah sampai 10, kita buat countnya balik lagi ke 0. Berarti kita buat countnya menjadi sama dengan 0 di sini. Jadi balik lagi ke 0 ya. Saat dia udah lewat dari 10, dia balik lagi ke 0. Gitu. Dan kita bunyikan sesuatu. Kita bunyikan buzzer. Kita kasih nama buzzer tadi. Kita bunyikan dengan frekuensi 1000 Hz. Oke, 1000 Hz. Kemudian mau bunyinya berapa lama sebenarnya bisa langsung teman-teman buat di parameter di sebelahnya lagi. Misalnya 1 detik gitu ya, maka tulisnya 1000 gitu. Atau bisa juga teman-teman pakai delay di sini. Nah, pakai delay 1000 1 detik. Nah, di sini tidak apa-apa saya pakai delay karena nanti kan balik lagi ke 0 ya countnya ya. Nah, mungkin setelah ini akan saya hapus, kita coba yang lain. Ini kan masih kita tes countnya dulu, belum masuk ke RPS-nya atau rotation per second-nya. Oke, nanti kita akan masuk. Setelah itu kita hilangkan suaranya, berarti no tone. No tone. Siapa yang no tone? Si buzzer. Buzzernya kita buat 0 lagi. Oke. Selanjutnya cukup sampai di sini. Kemudian oh iya, kita belum buat tampilan ya teman-teman ya. Mungkin di atas sini waktu dia nyala saya akan menampilkan sesuatu nanti di sini. Oke, kita akan nampilkan sesuatu di sini. Berarti kita harus buat mungkin sebuah function kali ya, biar bisa dipakai berulang-ulang. Karena tampilan kan akan sering kita pakai. Kita buat sebuah function namanya tampil OLED deh. Tampil OLED. Oke, tampil OLED. Kemudian mungkin nanti di dalamnya ada parameter ya teman-teman ya. Kita ya sebaiknya di dalamnya ada parameter. Parameter nanti kan di OLED-nya ada koordinat ya teman-teman ya. Ada X, Y, kemudian ada stringnya atau teksnya apa yang mau diprintkan di dalam OLED-nya itu. Ya kan? Nah, daripada kita buat function yang tidak ada parameternya, lebih baik kita taruh parameter di dalamnya yang menampung nilai dari koordinat dan string yang mau kita tampilkan nanti. Oke, dalam hal ini saya akan print di koordinat 0,15 misalnya. Nah, stringnya saya mau print misalnya count. Nilai countnya nanti mau berapa. Oke, setelah count di koordinat berikutnya. Ini saya belum buat functionnya ya teman-teman. Saya tulis dulu nih, nanti saya akan contek sini. 0 misalnya. Itu saya buat 15. Mungkin saya buat di 33. Oke. Nah, kemudian count. Nilai dari countnya. Oke, variable countnya mau kita printkan di situ. Nah, tapi kita nggak bisa tulis langsung count ya teman-teman ya. Lebih baik kita bungkus dia menjadi string. Oke, jadi countnya nanti akan menjadi string. Kan di atas kita definisikan countnya sebagai integer. Mana tadi? Ini countnya kan integer nih. Jadi nggak bisa langsung masuk sini, nanti yang mau kita lewatkan harus string. Oke, ke dalam function OLED-nya nanti. Dalam tampil OLED-nya nanti untuk perintah tampilnya, untuk ngeprintnya di dalamnya itu harus string ya modelnya ya. Jadi kita istilahnya ini apa ya? Mengconvert ininya ya teman-teman ya, mengubah tipe data dari countnya yang tadinya integer menjadi string. Oke. Nah, barulah di sini oh ya, di sini harus satu juga ya tampilan ya teman-teman ya. Mungkin setelah kita nyalakan LED, kita juga tampilkan ya sini tampil.
OLED. Seperti kita panggil sesuatu yang sama aja ya di sini ya. Kita panggil sesuatu yang sama. Tampil OLED. Kita copy aja. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke functionnya. Kita buat dulu functionnya. Kalau teman-teman bingung apa itu function, silahkan cek video-video saya sebelumnya. Oke, kita tulis void. Tadi namanya tampil OLED. Dan di dalamnya ada beberapa parameter. Pertama, nilai X atau koordinat X dari string yang pertama. Oke, berarti kita kasih nama apa ya? Integer XP aja. Koma integer YP. Kemudian ada stringnya ya. String P. Oke. Kemudian kita juga punya nilai X dari string yang kedua, kita sebut Q saja. Kemudian Y-nya berarti YQ ya teman-teman ya. YQ tutup dengan string Q. Oke, kita punya 6 buah parameter di sini. Nah, kita isi parameter di dalam function ini. Kita pakai parameternya nanti. Pertama kita clear dulu ya. OLED tolong clear dulu displaymu, tampilanmu. Gitu. Kita panggil OLED clear display. Kemudian kita set text-nya ya. OLED.setText. Ukurannya kita pakai, biasanya saya pakai 2 ya teman-teman ya. Size-nya jangan lupa. Ukurannya 2 biasanya. Oke. Kemudian kita juga atur OLED dot set text color. Ini untuk memunculkan saja, bukan berarti warnanya putih ya teman-teman ya. Text color kita buat white. Oke. Kemudian kita set kursornya mau di mana? OLED dot set kursor. Nah, untuk string pertamanya kita buat di XP, YP yang kita masukkan tadi ya, teman-teman. Kemudian OLED dot kita printkan sesuatu. Print line yang kita print berarti karena ini XP YP berarti yang kita print P. Nih. Oke. Kemudian kita set lagi kursornya OLED dot set kursor, kita buat di XQ, YQ sekarang ya. Terus kita print yang kita print sekarang berarti Q ya teman-teman ya. Nih. Dan diakhiri dengan yang paling penting yaitu OLED dot display. Kalau nggak ada baris yang ini dia nggak bisa muncul. Oke. OLED dot display. Oke, saya rasa sudah cukup nih ya teman-teman ya. Agak panjang juga ya penjelasannya. Kita coba compile dulu ya teman-teman ya. Oke. Kita coba compile dulu. Oke, aman teman-teman. Sekarang kita coba upload. Pastikan toolsnya sudah dipilih semua. Oke, upload. Oke, done uploading. Nah, perhatikan teman-teman, sudah muncul tuh count. Countnya masih 0 ya teman-teman ya. Karena memang kita belum menempelkan, mendekatkan fidget spinnernya. Oke, terus saya harus oh ya, di sini saya ada Hall effect-nya, saya tempel di bawah supaya tidak mengganggu tadi ya teman-teman. Nah, saya ambil, saya akan tempelkan di permukaan ini, di matras ini, supaya dia tidak bergerak-gerak. Saya akan ambil fidget spinnernya. Jadi ini fidget spinnernya teman-teman, bisa lihat. Lihat hitungannya 1 teman-teman, muncul. Karena saya mendekatkan fidget spinnernya nih. Tapi belum. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman. Kalau saya tidak pakai while tadi yang ada di yang saya bilang untuk menstopkan perhitungannya, kondisi kayak gini magnetnya kan di atas sensornya ya teman-teman ya. Kalau tidak kita buat while, dia akan hitung terus, countnya naik terus. Padahal ini kan tidak mutar. Padahal ini tidak berputar kan teman-teman. Gitu. Nah, saya putar dulu, dia baru lanjut menghitung. Perhatikan ya. Nih. Ya, dia hitung lagi. Nah, teman-teman ada dengar bunyi nggak ya? Coba. Setiap hitungan ke-10 dia akan berbunyi ya teman-teman ya.
Semoga teman-teman bisa mendengar. Coba kita nggak usah pakai buzzer ya teman-teman ya. Ini kita hapus aja nih, biar dia bisa lanjut terus angkanya. Kita hapus. Oke, jadi nggak ada bunyi ya dia sekarang ya teman-teman ya. Kita upload ulang. Oke, dan uploading. Kita lihat lagi. Kita coba lagi ya, kita tes lagi. Oke, perhatikan teman-teman, LED-nya nyala. Oke, saya mau ingatkan ke teman-teman, jadi Hall effect ini ya yang di sini ini teman-teman, yang saya tempel di bawah kan kecil ya ukurannya. Dia punya dua permukaan kan teman-teman ya, ada depan ada belakang. Nah, kalau teman-teman tidak bisa di permukaan yang satu, maka dia bekerja di permukaan yang satunya gitu. Atau magnetnya teman-teman balik bisa juga. Ya, dia kan ada kutub ya magnetnya, ada utara, ada selatan. Gitu. Jadi dia beda permukaan, beda kutub yang bisa men-triggernya atau mengaktifkannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya coding kita ya. Coba saya ulangi. Putar agak kencang. Oh, tidak nyentuh ya, teman-teman. Saya ulang. Magnetnya tidak nyentuh. Oke, mungkin di sini. Kita nolkan dulu nih. Kita reset. Oke. Agak goyang ya teman-teman, kabelnya agak goyang. Oke. Ya, ini kecepatan yang banyaknya putaran yang ditempuh ya teman-teman ya, sekali saya putar. Perhatikan. Oke, ini cukup akurat ya teman-teman. Menurut saya sih cukup akurat. Oke, ini kita lanjutkan lagi codingnya. Kita sekarang akan mengkonvert hitungan ini dalam RPS ya teman-teman ya, rotation per second. Artinya kita mau hitung kelajuan ininya, putarannya. Dalam 1 detik bisa berapa putaran gitu rata-ratanya. Nah, ini kita lanjutkan lagi teman-teman codingnya. Sekarang kita akan mengkonvert ya teman-teman ya. Hitungan count kita ini menjadi RPS atau rotation per second. Oke, banyaknya putaran dalam setiap detiknya. Kita akan menambahkan variabel baru ya teman-teman ya. Kita tambah RPS di sini ya teman-teman. RPS, rotation per secondnya. Awalnya berarti 0 ya. Awalnya 0. Waktu kita mulai berarti dia 0 ya teman-teman. Kemudian nanti di perhitungan waktunya kita akan pakai milis. Oke, sehingga kita perlu sebuah variabel unsigned long. Kita kasih nama apa ya? Waktu awal aja. Waktu awalnya sama dengan 0. Nah, sekarang di bagian loopnya kita awalnya akan mengaktifkan milis ya teman-teman. Kita aktifkan dulu milisnya. Setelah itu kita buat logika if milis kurang waktu awal. Tadi waktu awalnya mulai dari 0 ya. Waktu awal itu nilainya melebihi 1000 atau 1 detik. Maka apa yang mau kita lakukan? Ketika milis kurang waktu awal melebihi 1 detik, maka kita akan buat RPS itu bernilai sama dengan count. Betul? RPS sama dengan count, dan setelah itu countnya kita buat 0 lagi ya teman-teman ya. Countnya kita buat 0 lagi. Nah, ini jangan lupa di bagian countnya dibuat 0 lagi. Kenapa? Karena dia kan setiap detik dia update terus berapa putaran dalam 1 detik. Nah, kalau teman-teman mau ubah dalam menit, oke, itu alasan saya buat satu variabel baru gitu ya. Teman-teman bisa bagi ini dengan 60 ya. Tuh, bagi dengan 60. Cuman karena putaran fidget spinner yang saya punya tidak begitu cepat, dalam arti dalam 1 menit dia tidak sampai melebihi 60 putaran ya. Yang artinya hasil baginya kan nanti akan 0, ya. Tidak melebihi 1. Sehingga karena RPS yang saya buat dalam integer, yang keluar nanti nilainya akan 0 terus ya. Karena kecepatan rotasinya itu 0, gitu. Saya tidak kasih nilai float di sini sehingga hasilnya akan
nol terus terbacanya, dibulatkan menjadi nol gitu. Oke. Nah, tapi kalau project teman-teman menggunakan motor listrik ya, motor listrik yang rotasinya cepat, mungkin teman-teman bisa ukur dalam menit nggak apa-apa RPM dibagi 60 ya. Di sini saya pakai second, jadi saya nggak perlu bagi dengan 60. Oke. Nah kemudian kita tampilkan ya teman-teman ya, jangan lupa ditampilkan. Ini kita copy aja, dari sini sama aja. Ini kita copy, pastekan ke sini. Oke. Nah kemudian jangan lupa atur waktu awalnya dibalikan ke waktu milis sekarang. Oke. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengerti apa itu milis, saya juga sudah membahas ya, khusus tentang milis ya. Bahkan saya bagi menjadi 2 part. Karena di part 1 banyak yang tidak ngerti, saya bagi ke saya buat lagi part 2 gitu. Teman-teman bisa cek. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mungkin saya mau ubah juga sedikit. Ini LED-nya ini dia kan bergantian ya teman-teman ya. 1 dia nyala, 2 nanti dia mati, 3 dia nyala, kemudian di putaran keempat dia mati lagi. Nah, sini saya mau buat dia setiap ada magnet lewat, berarti setiap hitungan dia nyala terus. Tapi kalau tidak ada lewat dia mati gitu ya. Biar terlihat cepat kedipnya sesuai dengan kecepatan rotasinya. Oke, berarti sini saya buat high aja. Kemudian yang ini kita hapus aja ya, tampilan yang di sini kan sudah di cover sama yang atas tadi, yang ini, yang bagian ini. Oke, jadi kita hapus aja tampilan OLED yang di situ. Nah, sampai di sini kita buat else. Else kalau dia tidak ada magnet lewat, maka kita buat digital. Right LED-nya low. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Saya coba upload ya. Oke, dan uploading kita coba tes. Ini saya dekatkan dulu magnetnya. Ini oh ya, tulisannya harus kita ubah ya. Harusnya bukan count ya, teman-teman ya. Harusnya di atasnya di bagian sini kita ganti RPS aja. RPS. Huruf kecil semua lah, RPS. Oke, ini juga sama RPS. Ya. Kan kita mau ukur RPS-nya kan. Jadi count-nya oh ya, di sini berarti RPS juga ya di dalamnya ya. String RPS, sini juga RPS. Oke, kita upload ulang. Oke, selesai. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Saya tes ya lewat sini bentar. Oke, ini pas nih. Oke, saya akan putar, teman-teman perhatikan. Saya bantu pakai satu tangan ini. Ya. Nah, itu adalah RPS-nya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan kedipan LED-nya ya, LED-nya. Itu bisa juga dijadikan acuan seberapa cepat rotasinya. Oke, semakin cepat kedipannya, maka semakin cepat juga ininya. Nah, perhatikan teman-teman, angkanya itu mewakili banyaknya putaran dalam 1 detik. Oke, nah ini 0. Saya ulangi. Kalau bisa sampai 20 RPS itu udah cepat ya teman-teman ya. Bisa sampai 20 RPS itu udah termasuk cepat. Karena dalam 1 detik 20 RPS itu artinya dalam 1 detik dia mampu berputar 20 kali. Itu tentunya sangat susah dicapai. Bisa 10 aja udah cepat ya. 15 lah. 15 lah ini. Saya maksimal bisa mungkin 15. Ya, itu baru 12 ya tadi ya, teman-teman. Nah, logikanya dia akan turun terus ya, harusnya ya normalnya. Karena kan energi yang saya berikan tidak mungkin konstan. Pasti akan habis lama kelamaan pasti akan habis. Oke, coba saya ulang lagi. Bisa agak cepat ya. Ya. 13 ya maksimalnya teman-teman. Saya tidak bisa buat dia sampai 15. Terlalu dekat ya. Coba saya ulang lagi.
Ya, 13 lagi maksimalnya teman-teman. Saya tidak mampu buat dia berputar 15 kali ya dalam 1 detik. Bahkan 14 pun tidak sampai. Saya ulang lagi. Nah, 12 saja maksimalnya. Tidak mampu sampai 15. Oke, ini perhatikan teman-teman kedipnya. Ya, nanti dia akan berhenti. Ini agak lama kalau kita tunggu ya. Saya rem pakai tangan aja, pakai jari. Nih. Teman-teman coba-coba hitung ya teman-teman. Masuk akal nggak ini? Tuh. Dalam 1 detiknya menggambarkan RPS-nya nggak teman-teman? RPS-nya menggambarkan hal yang benar nggak gitu? Saya lihat sih benar ya. Saya sudah cek beberapa kali, lumayan akurat. Cuma sayang saya tidak punya alat pembanding ya teman-teman di sini. Ya, teman-teman mungkin bisa lebih kreatif lagi. Ya, biasanya alat untuk mengukur RPS ini biasanya kita pakai interrupt ya teman-teman ya. Lebih akurat. Interrupt itu lebih akurat. Cuman dalam hal ini saya tidak menjelaskan interrupt. Saya juga sudah pernah menjelaskan tentang interrupt. Teman-teman bisa cek lah di sana bagaimana menerapkannya dalam Hall effect ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan di-share teman-teman bagi teman-teman lain yang memerlukan ya. Sukses selalu teman-teman semua. See you in the next video.